Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, Bapak Sarwadi SPD. Yang terhormat para Ustadz dan Ustadzah SMP Negeri 4 Cilacap dan Bapak Ibu Guru serta tenaga administrasi sekolah yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hidayah, karunia, dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya, hamba yang paling mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf materi yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini berbeda dengan yang lain, dan sebetulnya ini mengingatkan kepada diri saya sendiri. Materi yang ingin saya sampaikan adalah hidup sehat ala Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa beliau Nabi Agung Muhammad SAW selama hidupnya beliau hanya pernah sakit 2 kali. Yang pertama ketika beliau diracun oleh seorang perempuan Yahudi, dan yang kedua beliau sakit menjelang wafat beliau. Lalu apa rahasia hidup sehat beliau? Marilah kita ikuti rahasia hidup sehat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pola hidup sehat beliau antara lain 1. Tidak begadang. Beliau Nabi Agung Muhammad SAW tidak tidur pada larut malam. Beliau biasa tidur sekitar jam 22 dan sudah bangun jam 2 dini hari. Dan ini sesuai dengan anjuran para dokter, di mana menurut dokter jam tidur yang baik adalah dari jam 23 sampai dengan jam 3 dini hari. Orang yang tidur setelah jam 23 dapat mengakibatkan terganggu fungsi livernya. Dan jika livernya tidak berfungsi dengan baik, maka dapat menimbulkan banyak penyakit. Salah satu penyakit yang diakibatkan dari rusaknya fungsi liver adalah penyakit diabetes. Penyakit ini tidak hanya diakibatkan karena rusaknya pankreas saja, tetapi juga bisa diakibatkan dari rusaknya fungsi liver. Setelah jam 02.00 boleh bangun untuk melaksanakan sholat malam. Yang paling penting dari jam 23 sampai dengan jam 01 dini hari, kita harus berusaha untuk dapat tidur pulas. Dan jangan tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh itu tidak bagus karena akan meningkatkan resiko pikun. Selain itu aliran darah akan mudah tersumbat dan akhirnya akan menimbulkan stroke. Juga dilarang tidur setelah asar menjelang maghrib, karena secara medis tidak tidur setelah asar menjelang maghrib ini akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga gampang terserang penyakit. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, sering berpuasa. Puasa memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, bahkan beberapa penyakit berbahaya seperti serangan jantung, hipertensi, diabetes, dan kanker dapat sembuh dengan berpuasa. Dan dalam keseharian beliau tidak makan sebelum benar-benar lapar, dan beliau sudah berhenti makan sebelum kenyang. Artinya beliau makan hanya secukupnya saja. Yang ketiga, jagalah hati kita dengan sabar. Atau yang ketiga adalah sabar. Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging.
Jika segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apakah segumpal daging itu? Ia adalah hati, atau jiwa, atau ruh. Jika hati kita rusak, maka banyak penyakit hati yang timbul, misalnya takabur, sombong, iri hati, dengki, dan lain-lain. Dan jika hati kita sakit, maka penyakit fisik akan mudah muncul pada diri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat adalah menjaga pola makan. Rasulullah SAW setiap pagi beliau minum air putih yang dicampur dengan madu. Ini sesuai dengan anjuran dokter untuk minum air putih 2 liter setiap hari. Yang diminum pada pagi setelah bangun tidur 1 gelas, 1 gelas sebelum dan sesudah sholat subuh, 1 gelas air hangat sebelum mandi pagi, dan pastikan sebelum maghrib harus sudah meminum 2 liter air putih. Dan tidak dianjurkan minum air putih di malam hari karena dapat mengakibatkan rusaknya ginjal. Ini yang kita semua banyak belum tahu. Sehingga beliau selalu sehat dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut di atas. Kemudian siang hari beliau mengkonsumsi 7 butir kurma, dan pada malam hari beliau mengkonsumsi sayuran. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa pola hidup sehat beliau Rasulullah SAW. Sementara itu dulu yang saya sampaikan, marilah kita berusaha bersama-sama untuk selalu menjaga kesehatan dengan berusaha untuk mengikuti pola hidup sehat ala Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kondisi kita yang senantiasa sehat walafiat, kita dapat menjalani hidup dan melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.